Ya, rekan-rekan, ini izinkan saya merangkum ya, dari sejarah dunia ya, mencari kejayaan Islam. Jadi di sini kita akan pilah di mana sih sebenarnya Islam eee, di dalam sejarah dunia ini ya, dan apakah waktu itu banyak teknologi yang dihasilkan gitu ya. Jadi pertama kita pahami makna dari BC-NAD atau BCE-NCE. Ya, jadi ini adalah terminologi sejarah. Jadi BC atau before Christ. BC itu before Christ karena Yesus ya atau Nabi Isa itu lahir ya, tahun kelahiran Nabi Isa itu disebut nol, tahun nol. Maka sebelum nol ya, kalau misalkan ini diperbolehkan minus ya, maka tahun-tahun ini itu minus ya, jadi minus 500, minus 100, minus 1500 ya, itu BC. Dan setelah Nabi Isa lahir itu disebut AD. Ya, jadi Anno Domini. Jadi kalau BC pasangannya AD ya, Anno Domini. Ya, tahun sekarang berarti 2020 Anno Domini sekarang. Atau kalau di kita sebut 2020 Masehi. Sedangkan terminologi berikutnya itu BCE, NCE. Jadi orang kadang-kadang nulis BCE, kadang-kadang nulis BC. Kalau BCE itu before the common era. Kalau CE itu adalah the common era. Jadi sebenarnya sama, cuman beda penulisan saja. Jadi ini ada 500, 1000, 1500, dan di sini ada 500, 1000, 1500, dan kita sekarang 2020 ada di sini. Ya, 2020. Nah, Rasulullah itu lahir sekitar sini. Ya, sekitar di sini. Sedangkan Nabi Musa ya, itu ada di sekitar sini ya, 1500 atau 1000 ya. Ada di sini. Ya. Nah, ini Perang Dunia I, ini revolusi pertama. Ada revolusi pertama, revolusi Perancis, berarti tahun sini ya, tahun 200-an. Nanti atau oh ini revolusi Perancis, nanti revolusi industri pertama kayaknya di sini deh, di sekitar sini, revolusi industri pertama. Ini revolusi Perancis. Oke ya, jadi kira-kira itu terminologinya BC, NCE, dan kita beri nama ya. Jadi nama 6000 BC sampai dengan 500 CE itu disebut sebagai masa kuno, ancient and classic. Jadi 6000 minus 6000 sampai dengan 500 ini. Itu masa klasik. Terus 500 sampai dengan 1500 ini masa middle age. Ya, masa middle age. Kemudian 1500 sampai 1600 sekitar sini ya, itu masa Renaissance. Kemudian 1600 sampai dengan 1800 itu masa Enlightenment. Jadi masa sains itu berkembang pesat itu di sini. Kemudian 1800 sampai dengan 1900 disebut abad 19. Ya, abad 19, dan 1900 sampai hari ini itu disebut sebagai masa modern. Ya, atau modern age, atau ya apa dalam ya cukuplah mungkin zaman modern lah, zaman modern. Ini di tahun 1900 sampai dengan hari ini. Ya saya nggak tahu ya dengan adanya COVID ini apakah nanti orang itu memilah lagi sejarah. Dengan COVID-19 kan banyak ini apa berubah ya. Karakter kehidupan berubah dengan COVID-19. Maka bisa jadi nanti mulai tahun 2020 sampai tahun apa gitu beda. Bisa jadi seperti itu, tapi biasanya memberi nama itu orang-orang berikutnya. Bukan orang-orang yang menjalani yang memberi nama. Yang beri nama itu orang-orang berikutnya. Nah, kita lihat masa ancient and classic ya. Jadi masa ancient and classic ini mungkin saya juga agak cepat. Oh, udah very fast ya. Jadi saya mulai di sini adalah 3500 ya, 3500 itu ya ini di sini masa Mesir ya. Mesir itu memang luar biasa. Ya, masa Mesir itu luar biasa. Banyak sekali peninggalan Mesir ya, dan sampai sekarang gitu ya. Walaupun banyak yang hancur juga ya. Jadi ini Nabi Musa. Nabi Musa itu Exodus ya. Jadi meninggalkan Mesir ya, itu tahun
ya 1300-an mungkin ya, 1300-an sebelum Nabi Isa. Ya. Dan di sini ya, di sini kan banyak berkembang agama dan hampir tidak ada perkembangan teknologi, tapi masa di sini adalah beginning of the Bronze Age in Middle East ya. Jadi teknologi-teknologi kuno yaitu mulai ditemukan yang dasar-dasar ya, cuman belum maksimal. Dan di sini yang saya highlight itu yang kira-kira penting bagi kita untuk menjadi penanda. Terus kemudian Buddha itu lahir 500-an sebelum Nabi Isa. Kemudian Euclid, ya, Aristoteles, Euclid, Archimedes, ya, itu tahun 200-an sebelum Nabi Isa. Kemudian Julius Caesar, ya, itu kemudian masa Roma, ya, Roma berjaya itu kan di sini, ya, di sini Roma berjaya. Ya. Roma menaklukkan Yunani, ya ini, ya tahun-tahun inilah sebelum Yesus atau Nabi Isa lahir. Kemudian setelah Nabi Isa lahir ya, ini disebut masanya adalah Anno Domini, ya. Dan ya sampai 500 di sini sampai 500 itu masih ancient and classic, ya. Kemudian 500 ya sampai 1500 disebut Middle Age. Kita lihat sampai 500 dulu di sini ya. Jadi Ptolemeus ya itu tahun 100-an ya AD. Kemudian Konstantin ini Christian menaklukkan Roma ya itu tahun 300-an ya. Kemudian sampai dengan tahun 500-an ya ini Anglo-Saxon menaklukkan England ya ini tahun 500-an. Jadi ini akhir dari Roman Empire di barat ya. Kemudian tahun 600 yaitu ini masa Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di sini. Ya, lahir sekitar 573 ya atau kita sebut sekitar 600 ini ya. Ini baru Islam. Jadi Islam mulai ada di sini. Kemudian ini Muslim menaklukkan Spanyol ya. Kemudian sampai dengan ini ya Genghis Khan atau Temujing. Kemudian ya ini kayaknya akhir ini di situ kita sebut sampai 1500 masa Middle Age ya. Ya sampai di sinilah, sampai sini masa Middle Age. Dan rekan-rekan bisa lihat ya, teknologi tidak banyak berkembang di sini. Tidak banyak berkembang di sini. Ini kan hampir saya nggak kasih warna merah. Jadi yang kasih warna itu saya enlight ke bagian teknologi. Nah, katakanlah sampai 1500-nya, ini Vasco da Gama menemukan jalan ke India. Ini tahun 1500-an. Jadi ini masa habis itu masa Renaissance sampai dengan tahun 1600. Jadi masa Renaissance ya ini Elizabeth I ya. Ini mulai reign in England, kemudian William Shakespeare, kemudian Galileo yang kita kenal ya di dalam teori untuk antariksa, Copernicus ya. Ya sampai di sini kemudian Leeuwenhoek menemukan bakteria, kemudian Isaac Newton menemukan prinsip gravitasi ya, ini tahun 1600-an. Jadi masa Enlightenment itu dari 1680 sampai dengan 1800. Jadi mulai dari sinilah. Ini kan banyak penemuan baru. Dan revolusi industri pertama, sekarang kan kita kenal revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 1.0 itu di sini, di 1700-an. Ya. Ini James Watt menemukan steam engine. Kan memang mulainya dari sinilah. Kemudian Coulomb menemukan electrostatic law, ya hukum Coulomb untuk yang elektro. Ya. Terus kemudian di sini kita lanjutkan di sini adalah abad modern ya, jadi 1800 Napoleon Bonaparte, kemudian Faraday di elektromagnetik, kemudian telegraf ditemukan, ya. Kemudian ini penemuan obat ya tahun 1850. Kemudian Darwin mempublikasikan The Origin of Species
ya, yang beberapa prinsip ya itu tidak sesuai dengan Islam menurut saya. Kemudian James Clerk Well ya ini menemukan genetika eh, hukum Maxwell ya, kalau ini hukum Maxwell elektro ya. Kemudian Mendel genetika ya, kemudian Pasteur ya, pasteurisasi yang kita kenal, kemudian Edison invent the electric light atau lampu. Kemudian automobil Marconi, ya ini berkembang terus, Rutherford ini menemukan atom. Ya, kemudian ya ini banyak ilmu fisika. Kemudian di sini Hitler ya tahun 1940 dan ini Perang Dunia I kan mulai ya, Perang Dunia I. Kemudian John Fitzgerald Kennedy ya ini memulai proyek Apollo ke bulan ya, tahun 70-an, tahun 60-70. Kemudian tahun 90 ini nanti mulai modern. Jadi ini abad 19, masih banyak penemuan teknologi, terus modern. Modern nanti mungkin di slide berikutnya, di part berikutnya. Nah, jadi rekan-rekan ya, ini sekilas review terkait dengan zaman ya, dan kira-kira kita bisa melihat ya di sini ya. Di sini kalau orang Barat ya ini masa Renaissance itu mereka menggabungkan agama Kristen dengan ilmu pengetahuan. Jadi mereka menganggap kemunduran ketika agama digabung dengan sains. Itu di masa Renaissance. Kemudian akhirnya masa pencerahan mereka memisahkan. Mereka memisahkan agama dengan sains. Itulah yang mereka pahami ya, dengan memisahkan memang banyak berkembang. Nah, kalau menurut saya kalau di dalam Islam kita tidak perlu memisahkan, kan tadi di ilmu sudah saya gambarkan ya bahwa Al-Qur'an dan alam yaitu komprehensif atau tidak bertentangan kalau bagi kita. Ya mungkin kalau di zaman dahulu itu banyak bertentangan dengan gereja mungkin. Jadi penemuan-penemuan itu mereka merasa dihambat oleh agama gitu. Dulu mungkin ya. Akhirnya di sini nggak banyak warna merah. Tapi di dalam Islam ya di sini juga saya melihat ya mungkin ada yang nggak ditulis juga di sini ya. Ini sejarah ini saya ambil dari buku 100 tokoh yang paling influensial di dunia yang Nabi Muhammad SAW ditempatkan nomor 1. Ya, nomor 1. Di sana itu ditampilkan ini. Mungkin ini saya pengen dari kajian-kajian Berlian Channel misalnya kita bisa melengkapi yang bagian ini. Mulai tahun 600 sampai 1600. Ya, sampai 1200 lah, 1200 1300. Kita bisa melengkapi penemuan-penemuan Islam di sini sehingga orang-orang makin tahu bahwa kontribusi kita itu besar. Ya.